gambarnya duduk di sini, njuk je tukang tadi maco, ai je tukang dengat baik set jadi ada. Nah Allah membangun alam semesta ini, alam semesta yang ada ini, seluruh ilmu apa yang terjadi di alam semesta ini cuplikannya ada di Lauhil Mahfuz. Cuplikannya ada di Lauhil Mahfuz. Nah kalau hati kita bersih, kita bisa menggunakan nurani kita, nyuplik dari situ sehingga membekas di hati kita kertas gambaran apa yang ada di ilmu-ilmu yang ada di alam semesta ini, bisa macam itu. Tapi setelah hati kita bersih, itu kemarin yang sudah kita jelaskan. Kemudian sekarang begini lanjutannya, wal narji ilal gharadil maksud, kita kembali kepada tujuan cerita kitab ini. Memang ini kitab juz ketiga. Juz ketiga ini tentang keajaiban hati. Ngapa Ustaz cerita macam ini ngane-ngane ini Ustaz? Lagi hal apa? Tidak, memang cerita tentang keajaiban hati. Kitab Ihya ini bab pertama, buku yang pertama ini, jilid pertama, itu tentang ibadah. Dari tauhid sedikit, tentang ilmu sedikit, bab wudu, ibadah, salat, zakat, puasa, haji. Nah, itu bab yang pertama. Kelar gitu bab pertama. Bab yang kedua, muamalah, kawin, hubungan sama manusia. Dari kemarin sudah gitu, sama tetangga. Yang kemarin juz kedua itu. Juz ketiga ini ajaibul qalbi, keajaiban hati. Kemudian penyakit-penyakit hati dan penyakit-penyakitnya, juz ketiga. Juz keempat, dia bercerita obat-obat yang bisa menangkal penyakit hati. Belum itu. Nah ini baru juz ketiga tentang keajaiban hati. Maksud kita al-qalbu, bahasa Indonesianya kalbu, atau diterjemahkan dengan bahasa kita hati. God yatasawwar an yahsul fihi hakikatul alam. Kadang-kadang hati manusia yang bersih, yang mengkilat itu, yang bersih, dia bisa berbayang alam semesta, fotokopi alam semesta, wasurati, dan gambarannya dalam hati kita tadi itu. Woi, hebatnya hati itu ya. Yang nak bersih nian, mengkilat nian. Kalau kotor tidak, keramik-keramik yang bagus, granit-granit, kalau dia mengkilat minyak pelicin, pacak kita berkaca dari granit, benar tak? Ya. Tapi kalau keramik-keramik lama, tidak dicuci pula, tijai tiap hari, jangankan kita nak berkaca. Nyingoknya lagi sarah, warna apa ini, tijak debu galau. Itulah, itu umpama hati kita itu. Taratan minal khawas, kadang-kadang ilmu masuk ke hati ini dari panca indera. Ilmu masuk ke hati kita dari mana Ustaz? Indra, mata, rekamannya nyeplak kalau ini sini, kuping, indra. Wataratan ada ilmu yang lain masuknya dari Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz itu tempat menyimpan ilmu Allah. Ilmu yang ada sama manusia ini sebagiannya tulis Allah situ. Al-Quran, apa yang terjadi di alam semesta ini Lauhil Mahfuz. Namanya Lauhil Mahfuz. Jadi bisa makai mata, makai kuping, makai ya panca indera lah. Bisa nembek langsung dari Lauhil Mahfuz. Kama annal ain, seperti umpamanya mata, ya tasawwar an yasul surat syamsi. Mata ini pacak jengok matahari, metu ke depan sana, jengok ke pucuk, ada apa terang-terang itu? Matahari. Dari mana kamu tahu ada matahari? Nah, jengok kami. Mak mana cara kedua jengok matahari? Ember. Kamu di pucuk rumah, jengok di pucuk ember, tak ada matahari. Sama ada matahari ni. Sama mataharinya. Ini dilogikakannya oleh Imam Ghazali supaya kita ni percaya dengan ilmu hakikat. Hakikat ilmu yang diperoleh oleh para aulia, walaupun dia sekolahnya tidak SS-an, tapi dia mengkilatkan hati, membersihkan hati dan dimengkilatnya sehingga apa yang ada di alam di Lauhil Mahfuz bisa berbayang di hatinya. Terbayang di hati, terfotokopi di hatinya setelah kita membersihkan, tidak maksiat, apalagi tidak makan haram, syubhat tidak galak, solid itu. Yahsul fi suratul syamsi wa taratan minan nadhar ilaiha, nyingok keluar, wa taratan minan nadhar ilal ma alladhi yuqabilu syamsa, nyingoknya dari banyu. Nyingok matahari itu bisa dari banyu, bisa ke jingokan matahari, tidak mesti nyungak ke pucuk.
banyunya di bawah. Wa yahki surata, bisa bergambar di banyu itu. Pamahma irtafa'al hijab, kalau kita tidak kata hijab, penghalang, kalau di hati kita tidak kata penghalang, penghalangnya boleh benci sama wong, itu penghalang galau itu. Makan haram, itu penghalang galau. Ngerasa dirinya bersih, ngerasa ini, ngerasa lebih, itu penghalang-penghalang galau, penyakit-penyakitnya galau itu. Berarti kotor, tertutup, dia makin tebal. Ada yang penghalangnya sebaris, lemak, singkap kedikit. Ada yang berlapis-lapis, sudah bertumpuk lah berkarat, penghalang pula. Pisu, kalau berkarat, tak macam letak. Lading, kalau dia karatan, tetaklah daging. Tak baca. Tapi kalau lading itu tajam, tempeng, besut, langsung tarik. Nah itu umpamanya kekuatan hati itu hebat. Kita punya ini, hati ini sama galau. Cuman dirawat apa tidaknya. Kita dewe itu kalau dari dulu kita rawat, bagus, pokoknya budak-budak kecil itu hatinya masih bagus segala, jangan dikotori dengan kebencian-kebencian, permusuhan-permusuhan. Jangan diajarkan sama dia, ajarkan yang baik-baik. Irtafa'al hijab bainahu wa bainal lauhil mahfud. Kalau hati tadi terbuka, tidak kata sifat-sifat yang jahatnya dalam hati, dididik, diajari ini, dibagusi, dicahayakan, isi dengan baca macam-macam lah. Ro'al asya fihi, maka dari hati ini bakal bergambar ilmu lauhil mahfud. Fotokopi itu sama persis. Punya buku kertas ini, nak jadikan duit kok mana? Gampang, gawak ke mesin fotokopi, duduk di pucuknya, kaget metu dari bawah, persis apa yang ada sama kita. Kalau tidak persis, berarti tintanya dah bagus. Bahkan kalau komputer, kalau mesin-mesin cetak yang bagus, print lah istilah kita, itu sama persis. Sak titiknya di mana pun sama kalau persis. Bahkan sekarang ini alat bagus, lebih bagus daripada aslinya. Tulisan buku, gambar lama, masuk ke di printnya ada warna. Saking hebat teknologi, gawe manusia itu, apalagi gawe Allah. Nah kalau hati kita nak berbayang ilmu yang di lauhil mahfud, bersihkan. Biar dalam hati kita ni berbayang ilmunya. Hebat dah kitab Imam Ghazali. Ra'al asya' wa tanfaju min ilmi fastagna anil iktibas min dahilil khawas. Kalau sudah terbayang dalam hati kita ilmu lauhil mahfud, tidak cukup lagi menggunakan mata, tidak usahlah lagi. Dia pakai mata batin. Jadi mata kita ni ada dua. Sikok mata panca indera, ada 2 biji dia. Sikok lagi mata hati, pacak ngawas juga. Bahkan yang dia awas bukan yang ada di sekitarnya, yang bakal terjadi pun pacak diawas. Makanya jangan heran, kata ulamanya, inna gulubil awliya laha uyun. Hatinya para awliya itu ada matanya. Dia bisa melihat apa yang tidak dilihat oleh mata-mata kita ni. Dia pacak jingok. Jangan heran, jangan terkejut atau hurufat lagi. Ngaco ini, mulai ustaz ni ngaco ini. Ini kitab Imam Ghazali yang anak baca ni. Ini jadi hal-hal yang macam ini ilmunya orang khusus ini. Tidak bisa disampaikan di kalangan wong awam. Ilmunya orang khusus karena dia nyuplik dari ilmu lauhil mahfud. Fayakunu dzalika, kalau sudah terbayang dalam hati-hatinya nak bersih, nak baca kotor, nak baca pagi ngatoi wong, nak baca yang macam ini nak bersih ni, nak mengkilat, udah bersih mengkilat bagus, dah katik noda-noda, dia bisa berbayang. Apa yang ada di pucuknya bisa tergambar. Kalau keramik granit lah yang mahal, kayak di jalan-jalan. Dipel pula, njuk minyak-minyak mengkilat, njuk wangi-wangi mengkilat sampai mengkilat. Uang yang di pucuk berjalan kejingoan. Kenapa? Karena dia mengkilat. Itulah hati yang bagus itu. Fayakunu kata fajudil ma' min umkil abi, seperti umpamanya kolam tadi. Ilmunya dari bawah. Metu banyu itu dari mata air di bawah. Tak usah pakai pipa lagi. Tak usah pakai pipa lagi ilmunya. Metu dewek dari bawah tadi. Tanpa dia sadar metu dewek. Metu dari bawah, dari mata banyu tadi tu. Wa ma'ma akbalal al-khayalat hasilah. Minal mahsusat zalika hijaban lahu an mutala'atil lauhil mahfud. Tanpa khayal metu dewek ilmunya. Kalau ilmu-ilmu yang ada di kita ni dari belajar, baca dulu di kitab. Nak ngajar di sini ustaz, baca dulu, baca di kitab ini seberapa.
kitab ini. Kita pikirkan bagaimana demi kan nyampelah ke depan manusia tadi. Kalau ilmu ini ada sampai macam kitab juga hatinya ada dewek. Alangkah nikmatnya punya ilmu itu Hebatnya ilmu itu, sulit tapi ini ilmunya para aulia, para nabi, para aulia ini. Nabi itu sekolah di mana? Ngapa ilmunya baca Al-Quran ini? Berapa kali malaikat Jibril datang? Berapa kali pertemuan dia sama malaikat Jibril? Kita dari SD sampai kuliah S1, S2 beribu-ribu kali pertemuan, belum kerja lapangan pula. Masih sago juga. Nah, jadi beda. Jadi jangan dianggap hati itu biasa. Ada ya kehebatannya. Itulah hebatnya hati manusia ini. Tapi hati yang dijaga dari kecil dijaga ni memang sampai ke tua tumbuhnya bagus. Tapi kalau hatinya rusak, taruh kita menerinya. Katik tukangnya, pacak meneri hati, katik. Kecuali kita bertobat kepada Allah. Kama annal ma'. Contohnya air. Idza tama'a fil anhar. Kalau air tadi sudah kumpul di sungai. Mana adzalika min at-tafajjur bil ardi. Kalau banyu itu ada sini, sebelahnya ada kolam. Kolam tadi lah penuh banyu. Kira-kira bisa tak banyu ini berpindah? Tak bisa. Kalau banyu ini kosong, baru berpindah ke sini. Kalau banyu sama-sama penuh, gelas kita penuh kan 2 gelas, penuh kan sedotan, bisa tak berpindah banyunya? Tak bisa. Bukti kalau ada percaya, itu logikanya. 2 gelas, penuh banyu, sikok 2 gelas lagi, ke gelas lagi, dudukkan pipet, sambungkan sini, bisa tak berpindah? Mantap. Mana mindahkan banyu gelas ini? Kosongkan sikok, tumpahkan, jadi pipet, sedot dikit, masuk dia. Minyak, isi motor minyak tu, serot penuh, mati dewek. Karena ada katupnya, ada tutupannya, ada di semprotan itu, ya tiap hari kita isi minyak di mobil itu. Kalau lah penuh mati dia. Dah bakalan kecekan ke bawah, kecekan dikit bae paling tidak kalau ditarik. Nah, jadi kalau hati tadi sudah dalamnya sudah metu ilmu tadi dari yang kita jingok tidak dapat lagi dia. Karena dia sudah hebat, dah penuh hati yang tadi. Nah, jadi antara dua inilah. Wa kama anna man nadhara ila al-ma' alladhi yahki suratu syamsi la yakunu nadhiran ila nafsi syamsi. Kalau ini umpama yang kedua ini. Imam Ghazali, kalau kita jingok mak di banyu ada matahari, pastilah kita tidak jingok ke pucuk. Kalau kita jingok ke pucuk, tidak jingok ke bawah. Mana ada wong dalam satu posisi pucuk bawah, baca apa? Baca. Wong kalau sekarang lagi di hulu, pasti tidak dieleng. Mustahil wong itu dari mana? Di mana beb? Hulu eleng. Otai berarti dia. Anak sekarang di Hamamatus Salam. Ditanya wong, lagi di mana? Hamamatus Salam apa nih? Masjid yang lain, tidak di sini ya di sini. Kalau kita bisa nyingok dari ember, maka yang dari pucuk tidak bisa kita lihat. Kalau kita melihat dari pucuk, maka yang di ember tidak bisa terlihat. Salah sikok begitu ember. Dua-duanya tidak baca. Dalam satu waktu bisa tak ember sama pucuk kita nyingok? Tidak bisa. Bukti lah. Balik ke rumah ember, duduk ke bawah matahari. Yang mana yang kau nak lihat? Ember. Pasti kau jingok ember, matahari dah kejingok pucuk. Kalau kau jingok pucuk, ada matahari, ember dah dijingok. Benar kan? Nah, itu. Jadi kalau wong yang hatinya sudah penuh ilmu, maka dia tidak butuh lagi sama panca inderanya untuk mencari ilmu. Kalau wong yang hatinya tidak hidup, maka dia menggunakan panca inderanya untuk mendapatkan ilmu. Itu bedanya. Bedanya apa dari dua ilmu ini? Kalau kita mati, misal, lanjut perumpamaan lagi. Ada wong wadah gelas, isinya susu. Kalau gelasnya pecah, kira-kira susunya kemana? Belamburan. Ada wong susunya, walaupun gelasnya pecah, susunya masih ada. Wong yang hatinya ada ilmu sama wong yang terukir, hatinya itu adalah ilmu. Waktu mati hancur segala badannya, habis ilmunya. Kita kan bakal mati kan? Wong yang hatinya isi ilmu, kalau dia mati, dimakan ulat galau, cuman sikok yang tidak hancur gitu. Apa? Buntut. Ajbuz zanab, tulang ekor. Di belakang sini cekal ada tulang semini. Nah ini namanya ajbuz zanab. Dari sinilah kita diciptakan oleh Allah kaget dari kiamat. Hidup lagi gitu. Di belakang gitu. Itu tidak mati, tidak hancur itu. Hati kita makan apa nih? Makan ulat galau. Mati habis kemana ilmu kita? Tanya sama tulang ekor mana? Habis kalau ilmu kita hilang. Wong yang ilmunya dari dalam badan, hatinya itu berbentuk ilmu. Walaupun habis masih ada ilmunya. Itu bedanya.
Nah yang ilmu yang mana ini? Oh yang ini yang mahal Ustaz ilmu ini. Makanya dinjuk oleh Allah wong khusus baik. Makanya kita kalau ilmu yang masih berbuku biasa itu. Belajar baik rajin-rajin dapat. Tapi kalau ilmunya nak kata buku, nah itu yang luar biasa itu. Ilmunya yang dapat buku luar biasa itu. Mak mana nyuntunya Ustaz? Mak mana nak itunya ilmunya? Dah gitu. Hatinya lah ilmu galau. Dah hancur-hancur ilmunya. Itu nikmat dari Allah yang terbesar itu. Mintalah kita kepada Allah bersihkan hati kita. Fa idzan bil qalbi baban. Kalau begitu hati itu punya dua pintu. Babun mahtuhun, babun maftuh. Pintu yang pertama terbuka. Pintu hati ini ada dua pintu. Ke alamil malakut. Pintu pertama pacak ngelihat ke lauhil mahfud. Hati kita kalau bersih. Kalau bersih pacak nyengok ke lauhil mahfud. Wa alamul malakut, bisa ngelihat ke alam lain, alam yang tidak nyata, yang tidak bisa dijengok oleh mata kita. Wa babun maftuh ilal khawasil khamsi, ada satu pintu yang nyambung dengan panca indera. Apa yang dijengok oleh mata terekam di sini. Misalnya nak baca kitab dari panca indera, masuk ke pintu mana ini? Pintu indera kita, masuk ke sini. Pintu sikoknya tertutup, tidak nyambung ke sana. Kenapa sebabnya? Mungkin penyakit hatinya terlalu banyak. Jadi ilmu itu bisa wong baik, bisa wong tidak baik. Maka jangan heran kalau ada wong tidak baik cerita. Padahal dia ni ustaz lah. Ustaz juga manusia. Dia dapatnya cuma ilmu yang dibaca. Dia dapatnya cuma ilmu yang dibaca. Tidak dapat ilmu lauhil mahfud dia. Kenapa? Tak kala pintu sikok ni terbuka, pintu sikoknya tertutup. Ada lagi pintu sikoknya, kita tutup pintu ini, bukakan pintu lauhil mahfud. Ilmunya dah habis-habis. Mata banyu sama PDAM dah 24 jam. Malam mati. Kalau mata banyu metu terus, tak berhenti-berhenti. Ilmu baru, ilmu hari ini, ilmu besok, ilmu setahun lagi lah metu dia. Banyunya lebih dingin. Apalagi PDAM-nya naik ke Tedmon. Jam 12 siang buka. Ngapa hangat ini Ustaz? Nyeduh Indomie lagi baca. Yo, kau tu dari Tedmon. Ini dari mata banyu. Mudah-mudahan ilmu yang ini yang kita minta, ilmu yang ini. Ilmu yang langsung dari Allah, itu bersihkan hati kita. Jangan nyimpan kebencian. Makanya jangan sedikit-sedikit ngatoi wong. Jangan nurut netizen di WA, di mana di kemarin ada apa itu? Musibah, pondok pesantren roboh. Netizen Indonesia ngatoi galau. Kiai ini. Kita jangan melok-melok. Musibahnya muslim jangan kita caci. Kita nyaci musibah muslim, kita dewek kagak kenalnya. Kita harus mendoakan saudara kita itu. Mati syahid itu budak kecil itu. Dari mana Ustaz mati syahidnya? Pertama, wong yang mati ditimpo bangunan, itu mati syahid. Tapi syahid akhirat, bukan syahid dunia. Di dunia dimakamkan, dimandikan, disolatkan. Tapi di akhirat dia tergolong mati syahid. Itu yang pertama. Di antara syahid itu ada banyak. Syahid dunia akhirat yang mati untuk menegakkan kalimat Allah. Syahid dunia tidak ikhlas. Ada syahid akhirat, dia tertimpa bangunan, ibu-ibu melahirkan meninggal, syahid itu. Yang kedua mati menuntut ilmu, itu syahid juga itu. Netizen heboh ngatoi wong yang dapat musibah. La haula, padahal saudara kita ulama. Makanya jago mulut kita, jangan dikit-dikit ngatoi wong, jangan. Tertutup kaget mata batin kita ke lauhil mahfud. Tak dapat ilmu yang ke situ kita. Makanya ilmu ini Imam Ghazali ngajari kita bukan ilmu yang dari kitab. Ilmu yang di lauhil mahfud. Pacak didapat kalau hatinya mengkilat. Bukan bersih. Lantai bersih sama lantai mengkilat beda. Lantai dari tanah, kalau dak kata daun-daun, dak kata itu bersih kita namakan. Tapi kalau keramiknya dinjuk pemutih dan dinjuk pemengkilat, keramiknya bukan bersih, mengkilat. Beda. Kalau keramik mengkilat, yang tegak di pucuknya kejingoan di keramik. Kalau lantai bersih, belum tentu kejingoan, karena belum mengkilat. Kalau mengkilat, apa yang ada lauhil mahfud terbayang di hati kita. Ini kata Imam Ghazali. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat-nasihat yang kayak gini mudah-mudahan bisa kita amalkan ya. Bisa menjadi motivasi kita untuk ingat kepada Allah. Mudah-mudahan dosa-dosa penghalang-penghalang hati kita
yang selama ini kita lakukan, kebencian-kebencian mudah-mudahan dihilangkan oleh Allah, diselamatkan hati kita, disehat afiatkan, dijauhkan dari segala musibah, malapetaka. Pondok pesantren diselamatkan galau oleh Allah, musibah diselamatkan galau, dibesarkan pahala yang dapat musibah, mudah-mudahan disabarkan oleh Allah, dibantu oleh Allah, diberkahi oleh Allah kehidupannya. Anak-anak yang meninggal mudah-mudahan diangkat derajatnya di sisi Allah, kita dijauhkan dari segala musibah, diberikan oleh Allah ilmu yang kayak gini, ilmu yang dari lauhil mahfud. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Ahmadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Fatihah.